Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin, wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali Allah pertemukan kita pada pertemuan kajian kita tentang akidah, bahasan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ucapan salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari di mana tidak berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa kita banggakan anak dan keturunan, dan tidak bisa kita sombongkan kedudukan dan jabatan, kecuali orang-orang yang datang kepadanya dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan, dengan hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kaidah tauhid. Kita pagi ini masuk kepada kaidah yang keempat, yaitu al-intisabu ila salihina la yantafi'u bihi sahibuhu illa bit-tauhid wal imani, wa hadha mujma'un alaihi baina ahli al-ilmi. Al-intisab ila salihin, ya berintisab kepada orang-orang saleh, dan bernasab dengan di mana kita dekat hubungan dengan orang-orang saleh, itu tidak akan bermanfaat baginya kecuali kedekatan itu, kekerabatan itu dibangun di atas tauhid dan iman. Seseorang mengatakan, saya adalah keturunan Rasulullah, atau saya adalah orang-orang keturunan para ulama, dan seterusnya. Nah, al-intisab ila salihin la yantafi'u bihi sahibuhu illa bitauhid wal iman. Kita berintisab kepada orang-orang saleh, orang-orang baik, itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kecuali kedekatan kita, intisab kita itu didasari kepada tauhid dan iman, dan ini adalah kesepakatan para ulama, para ahli ilmu, yang mana mereka mengatakan tidak akan bermanfaat hal itu kecuali dibangun di atas iman dan tauhid. Maka berkata Syekh Walid As-Suaidan, ya rahmakallah, fa'ayyu insanin kana qariban minas salihin, siapapun manusia yang dekat dengan orang-orang saleh, kedekatan itu imma qurban tisabin, kedekatan itu dibangun di atas nasab, hubungan nasab, keturunan, seperti kita katakan tadi bahwa kami para habaib itu misalnya garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Karena kedekatan itu diakibatkan atau disebabkan oleh hubungan nasab, au qarabatin, atau misalnya
kedekatan itu dihubungkan oleh kekerabatan atau persahabatan, baik itu diakibatkan disebabkan oleh nasab atau kekerabatan atau misalnya persahabatan. Fa inna mujarrad hadzal qaraba la yantafi biha, bahwa hubungan yang dibangun hanya di atas hubungan karib kerabat itu tidak akan memberikan manfaat, la fid dunya wala fil akhirah, tidak akan bermanfaat baginya di dunia dan juga tidak di akhirat, ma lam takun mabaniya ala tauhidin wa imanin sahihin safin. Bila mana kedekatan itu, hubungan itu tidak dibangun di atas tauhid yang benar dan iman yang kuat, maka tidak akan memberikan manfaat. Jelas ya? Jadi kaidah ini mesti kita pahami. Kedekatan kita kepada orang-orang saleh itu tidak akan membawa manfaat kecuali dibangun di atas iman dan tauhid. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Salah satu contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah kisahkan tentang dua wanita, ya. Allah katakan daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut. Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan, ya, bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Kedua wanita itu berada dalam penjagaan dua hamba Allah yang saleh, yaitu di mana Nuh dan Lut alaihi wassalam. Fakhanatahuma, maka kedua wanita itu mengkhianati suaminya. Khianatnya di sini bukan khianat as-sarir, bukan khianat dari urusan ranjang, tapi khianat mereka ini adalah pada urusan agama. Mereka tidak beriman kepada risalah yang dibawa oleh suami mereka. Dan khianatnya para istri para anbiya bukan pada urusan ranjang, ya, bukan, tetapi khianatnya dalam urusan agama. Mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh suami mereka. Lalu apa yang terjadi? Falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Nah, kedua suami mereka itu tidak akan bisa, ya, menjaga mereka, menyelamatkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Artinya di sini asyahid dalam ayat ini apa? Bahwa istri Nabi saja, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut saja, istri dengan luar biasa dekatnya, pasangan hidup dari Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi salam, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suami mereka yang diutus sebagai nabi, maka hubungan sebagai istri dari kedua nabi ini tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Oh, saya istri Nabi Nuh, saya istri Nabi Lut, saya akan selamat dari neraka. Tidak, Allah katakan langsung, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Bahwa kedudukan mereka sebagai istri bagi Nabi Nuh dan Nabi Nuh, Nabi Lut tidak akan memberikan manfaat apa-apa bila mana tidak dibangun di atas tauhid dan di atas keimanan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Kalau kita ingin melihat contoh kepada yang lain, kepada anaknya Nuh alaihi salam, di mana Allah katakan, ya, kepada Allah ceritakan di dalam ayat Al-Quranul Karim tentang kisah Nabi Nuh bersama putranya yang tidak beriman. Ya, putranya tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ini kan di saat Nabi Nuh melihat putranya, ya, melihat putranya yang tidak beriman, dan di saat kapal sudah berlayar, Nabi Nuh alaihissalam memanggil sang anak, ya bunayya,
wahai putraku, kisini nak, irkam mana, naik kepada bersama kami, dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Jelas? Ini ajakan ayahnya. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, aku akan naik ke gunung, ke bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Bayangkan, ayah memanggil untuk naik bersamanya, tapi anak mengatakan tidak, aku akan naik ke puncak gunung yang lebih tinggi yang akan bisa menyelamatkan. Qala la asimal yawma min amrillah. Nuh mengatakan, hari ini tidak ada yang bisa selamat dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, illa man rahima, kecuali orang yang dirahmati Allah. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka terhalanglah antara keduanya itu oleh ombak, lalu kemudian dia termasuk orang yang tenggelam. Bayangkan. Jadi ikhwatal kiram, kita bisa melihat bagaimana anak ini tidak bisa mendapatkan manfaat gara-gara memang hubungan dia dengan ayah. Saya anak Nuh alaihissalam. Allah tenggelamkan bersama orang-orang yang tidak beriman. Allah tenggelamkan dia bersama yang kafir. Karena anak dia, ya, karena hubungan anak dan ayah itu tidak akan berikan manfaat apa-apa di dunia dan di akhirat, bila mana hubungan itu tidak dibangun di atas tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah Nuh mengatakan kepada Allah tabaraka wa taala, wa nada Nuh rabbahu. Nuh meminta kepada Rabbnya, faqala rabbi, wahai Rabbku, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku dari keluargaku. Ya kan? Nuh mengatakan, anak saya dari keluarga saya. Wa inna wa'daka al-haq, sesungguhnya janji kamu benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling bijak. Nah, apa kata Allah tabaraka wa taala? Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Allah tegaskan bahwa dia bukan keluargamu. Lantaran kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Yang dilakukan anakmu bukanlah amal yang saleh. Nah, al-ayah bitamamiha, falam yashfa' li imra'ati Nuh wa imra'ati Lut wa ibni Nuh annahum min aqaribil anbiya. Sebagai asyahid dalam ayat ini bahwa istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut dan anak Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa mendapatkan manfaat diakibatkan karena termasuk daripada kerabatnya para nabi. Tidak bisa mendapatkan manfaat, ya, hanya disebabkan oleh keluarga nabi kalau mereka tidak beriman. Jelas sama di sini, ya, bahwa hubungan anak dengan ayah, istri dengan suami tidak akan memberikan manfaat apa-apa bila mana hubungan itu tidak dibangun di atas iman dan tauhid kepada Allah. Hanya mengandalkan hubungan kerabat saja itu tidak bisa. Nah, inilah makna daripada kaidah kita pagi ini. Al-intisab ila salihin la yantafi' bihi sahibuhu illa bitauhid wal imani. Kita merasa dekat dan bagian dari orang-orang saleh itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa pada diri kita bila mana kita tidak, ya, beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini merupakan kesepakatan di antara para ahli ilmu. Ikhwatal kiram, kalau kita melihat kepada kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ada sebuah hadis yang diceritakan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di sebuah bukit Safa ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ketika turun ayat ini, Nabi alaihi salatu wasallam berdiri di bukit Safa. Lalu dia berkata, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqizu anfusakum minan nar. Wahai bani Ka'ab ibn Lu'ay, selamatkan diri kalian dari neraka.
Ya Bani Murrah ibn Ka'ab, wahai Bani Murrah, kata Nabi, ankizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Syams, wahai Bani Abdul Syams, ya ankizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka, kata Nabi. Ya Bani Abdi Manaf, ya wahai Bani Abdi Manaf, ankizu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Fatimah, ya Bani Hashim, ankizu anfusakum minan nar, wahai Bani Hashim, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya Fatimah, kata Rasulullah, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, aku tidak bisa membela kalian, menyelamatkan kalian dari kesisaan Allah Subhanahu wa taala, ghaira anna lakum rahman, ya kecuali kalian dikarenakan hanya memiliki hubungan rahim dengan saya, maka ini tidak akan berikan manfaat. Lihat apa yang dikatakan Nabi kita alaihi wasallam. Nabi ketika mendapatkan ayat berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, maka Nabi berikan peringatan itu kepada kabilah-kabilahnya, orang-orang yang menjadi ada kerabatnya, karib kerabat mereka. Dari Nabi SAW, Nabi ingatkan bahkan ya kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi katakan ankizi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Bayangkan, oh saya adalah anak Nabi Muhammad SAW, kemudian akan selamat dari siksa Allah kalau tidak beriman. Bayangkan, anak Nabi Muhammad saja bila mana tidak beriman tidak akan selamat, apalagi keturunan-keturunannya, ya kan? Keturunan-keturunan yang mengatakan mereka ada hubungan dengan Nabi, la yanfa sahibuhu, tidak akan memberikan manfaat, ya, sahibuhu illa bitauhid wal iman. Maka hari ini jangan terkecoh dengan disebabkan oleh hubungan, disebabkan oleh kedekatan keluarga. Kami ini adalah keluarga habaib, ya, hubungan kami anak cucu Nabi, ya, kami adalah garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tidak beriman, lalu kemudian dia tidak salat, lalu kemudian dia tidak belajar agama dengan baik dan benar, maka tidak akan memberikan manfaat gara-gara hanya berlindung dengan hubungan karib kerabat atau garis keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini bahwa di dalam kitab ini dikatakan oleh Syekh Al-Walid Al-Suaidan, seperti mana misalnya Ibrahim alaihissalam, ya, Ibrahim alaihissalam digelar dengan Abul Anbiya atau disebut dengan Khalilur Rahman. Maka Azar sang ayah lam yashfa' lahu ibnahu Ibrahim annahu sayyidul anbiya. Bahwa Azar sang ayahnya, ayah kandungnya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat dari anaknya yang digelar dengan Abul Anbiya. Tidak akan ada manfaat yang bisa dia dapatkan dari sang anak. Kenapa? Karena terputus oleh keimanan. Ya, tidak beriman dia kepada Allah, yang ini beriman. Maka yang beriman tidak akan bisa memberikan manfaat kepada yang tidak beriman. Walaupun yang tidak beriman ini adalah sang ayah misalnya, atau sang anak, ataupun istri, seperti kisah Nabi Nuh tadi. Jadi tidak akan bisa memberikan manfaat, Pak Yogi. Ya, orang yang tidak beriman dengan yang beriman itu tidaklah sama. Nah, orang yang tidak beriman tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, seperti mana Azar, ayahnya daripada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Idzan al-qarabatu idza lam tubna ala tauhidin wa imanin fala tanfa sahibuha yaumil qiyamah. Nah, sekali lagi kita harus pahami hubungan karib kerabat yang tidak dibangun di atas tauhid dan iman, maka tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepadanya di hari kiamat kelak. Jadi janganlah kita berlindung dengan garis keturunan, dengan hubungan nasab, ya, tidak cukup ya kita mengatakan berbangga dengan hubungan itu, tapi bila mana tidak dibangun di atas tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Muslim
dari sebuah riwayat datang dari Anas radhiyallahu taala anhu, karena rajulan qala ya Rasulullah aina abi. Seorang laki-laki datang ke Nabi, ya Rasulullah, di mana bapak saya? Qala finnar, ya, maka di dalam neraka. Falamma qafa da'a faqala inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapak saya dan bapak kamu di dalam neraka, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis akhrajahu Muslim dalam kitab sahihnya, Kitabul Iman, bab bayan anna man mata al kufur fahuwa finnar wa la tanaluhu syafa'ah wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Jadi ini bisa kita pahami bersama bahwa hubungan karib kerabat, ya, keluargaan itu tidak bisa memberikan manfaat bila tidak dibangun di atas iman dan tauhid. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, lihat Nabi mengatakan man bata'a bihi amalu lam yusra' bihi nasabuh. Ini lebih jelas lagi, ya, bahwa bila mana amalnya lambat tidak akan bisa diangkat kedudukannya oleh nasab. Cukup lagi, bila mana amalnya ini tidak baik, amalnya ini lambat, tidak sesuai dengan yang diharapkan, jadi kedudukan dia ini tidak bisa diangkat oleh nasab. Ya. Bahwa orang ketika dia tidak beriman, ya, akan menerima akibat daripada sikapnya itu. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kita boleh berbangga dengan hubungan keluarga fulan, ya, tapi ingat itu tidak akan bisa memberikan apa-apa sedikit pun atau manfaat apapun bila mana tidak dibangun di atas tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang luar biasa agar kita bisa bersikap dengan baik, agar kita bisa menjadi orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal. Hubungan baik, hubungan kerabatan, hubungan keluarga, itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa bila mana tidak dibangun di atas tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini kaidah kita. Ini kaidah yang keempat, al-intisab ila salihin la yantafi bihi sahibuhu illa bit-tauhid wal iman wa hadha mujma'un alaihi baina ahli ilmi. Mudah-mudahan ya kaidah ini bisa kita pahami dengan baik dan benar, dan apalagi tadi dengan ditambah dengan contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh, ya, dengan istri mereka, kemudian kisah Nabi Nuh dengan anaknya, kisah Nabi Ibrahim bersama ayahnya, ya. Maka begitu juga Nabi Muhammad SAW mengatakan inna abi wa abaka finnar, bapak saya dan bapak kamu dalam neraka. Sungguh ini menjadi sebuah kalimat yang luar biasa, dan bahkan Nabi mengatakan tentang keluarga-keluarga beliau di kota Mekah di saat itu. Bahkan Nabi menyebutkan sendiri kepada putrinya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Nah, maka jangan bersandar kepada hubungan kerabat, jangan bersandar dengan hubungan, ya, nasab, karena itu sekali lagi tidak akan memberikan manfaat. Man bata'a wa man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Bila mana amalnya lambat, tidak akan bisa didongkrak oleh nasab. Ya, jangan berbangga dengan nasabnya sehingga tidak kebanggaan itu tidak melahirkan amal. Ya, wallahu taala alam. Inilah kaidah kita yang keempat, mudah-mudahan bisa difahami. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara